Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Sebagai bentuk komitmen pemerintahan yang baru untuk melanjutkan pembangunan di IKN secara bertahap, Ibu Kota Nusantara, maka Pak Prabowo Subianto telah menunjuk kembali Pak Basuki Hadi Mulyono yang sebelumnya menjabat PLT Kepala Otorita IKN dan Menteri PUPR menjadi Kepala Otorita IKN. Wilayah Otorita IKN adalah wilayah yang pejabatnya diberikan wewenang oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pembangunan, persiapan pemindahan ibu kota negara ya dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Komitmen dari pemerintahan yang baru untuk melanjutkan pembangunan IKN diungkapkan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada saat acara pembekalan ataupun retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah akhir pekan lalu. Pemerintah sendiri sudah memiliki rencana untuk merampungkan pembangunan IKN dalam waktu 4 tahun dan IKN akan menjadi ibu kota politik. Maka dari itu target utama yang 4 tahun ini yang hendak dikejar adalah membangun gedung-gedung MPR DPR, kemudian lagi gedung-gedung Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Hingga diharapkan pada bulan Agustus tahun 2028 sidang paripurna DPR MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Kemudian pelantikan dari Presiden dan Wakil Presiden nanti pada tahun 2029 juga dilaksanakan di IKN. Kita doakan pembangunan yang ada di IKN tahap demi tahap sampai ke tahap akhir nantinya di 2045 dapat berjalan dengan lancar dan selesai. Baik, kita akan melihat perkembangan-perkembangan dari infrastruktur yang dibangun ya, karena ini merupakan akses yang penting menuju ke ibu kota Nusantara. Salah satu yang bisa kita perhatikan di sini adalah akses tol. Akses tol sendiri dari arah Balikpapan ya yang saat ini dipergunakan untuk lalu lintas masyarakat yang menuju ke ibu kota negara atau ke arah Penajam, ke arah Sepaku misalnya itu melewati tol Balikpapan Samarinda. Namun apabila tol ini selesai, ini salah satunya adalah tol seksi 3B dari arah KKT Karyangau sampai ke Simpang Tempadung akan sangat menghemat waktu perjalanan. Dapat kita lihat di sini jalur tolnya ya sudah memiliki 2 jalur dan setiap jalur itu memiliki 3 lajur. Kemudian ditambah lagi dengan bahu jalan, tentu ini sangat memadai bagi lalu lintas kendaraan yang akan menuju ke ibu kota Nusantara. Penghematan waktu yang dapat dicapai ya pada saat nanti tol ini selesai dari arah Balikpapan sampai ke IKN adalah di 45 menit saja. Di mana saat ini waktu tempuh melewati kawasan Samboja kemudian ke arah Sepaku dan IKN adalah di 2,5 jam. Jadi cukup banyak waktu yang bisa dihemat. Nah, 45 menit tersebut nanti harus melewati tol seksi 4A dan 4B. Tantangannya adalah untuk tol seksi 4A akan ada ya jalurnya di bawah air ataupun di bawah laut Teluk Balikpapan. Kemudian menyeberang ke arah ibu kota Nusantara. Tol dari arah Balikpapan sendiri akan tersambung ke tol IKN ini di sekitar kilometer 89 ya di Karangjuang. Nah, di area tersebut kan ada simpang susun bertemu dengan tol Balikpapan IKN di seksi 3A. Untuk seksi 3A sebenarnya belum tersambung ya, masih ada pekerjaan di sekitar Sungai Wen. Sedangkan untuk seksi 3B kemudian 5A sudah dipergunakan pada saat kirap bendera yang dibawa dari Jakarta dan pengibaran bendera merah putih di IKN pada 17 Agustus lalu. Di seksi 3A yang belum tersambung itu ada di sekitar Sungai Wen. Mungkin nanti kita bisa lihat ke depan kondisi-kondisinya. Sedangkan seksi 3B yang kita perhatikan di sini tepatnya ini di STA 13 ya, 13300, 400 dan seterusnya. Jalannya sudah banyak yang diaspal, kemudian sudah ada marka jalan. Tadinya pada saat kirap aspalnya baru ada satu sisi dan jalannya yang dilewati baru satu sisi. Walaupun sambungan di salah satu sisi lainnya masih belum sempurna, namun secara keseluruhan kita bisa bilang sebagian besar jalan di seksi 3B ini ya sudah makin siap untuk keperluan akses. Ini adalah
area di sekitar KKT Karyangau ya. Di sana juga ada pelabuhan yang dipergunakan untuk logistik serta keperluan lainnya. Untuk lebih jelas melihat pekerjaan infrastruktur tol IKN yang ada di Balikpapan, Kalimantan Timur, kita akan pakai peta yang ada dari GIS-nya BPJT ya. Ini adalah jalan tol Balikpapan Samarinda. Di Samarinda ini ketemu di sekitar Kapten Sujono ya, ketemu dengan jembatan, kemudian di Jalan Ampera. Dari sini pintu tolnya sampai ke arah Balikpapan itu kurang lebih jaraknya hampir 100 km dan ditempuh dalam waktu 1 jam. Biasanya untuk kendaraan-kendaraan akan melewati Jalan Soekarno-Hatta yang ada di sekitar sini ya, jalan bypass mungkin, dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Sedangkan menuju ke IKN di sekitar Samboja di sini ya bisa keluar kemudian melewati jalan negara yang cukup berliku-liku sampai ke arah Sepaku, dan tentu ini dengan kondisi berliku, naik turun dan lainnya tentu akan membuat waktu tempuh menjadi lebih lama. Di kawasan Sepaku sendiri ya, seperti yang kita ketahui itu ada waduk ya yang baru untuk sumber air di IKN. Ada satu hal yang cukup berbeda dengan peta Google ya, yang kita bisa lihat di sini. Ternyata dari satelit peta GIS-nya BPJT sudah ada jalur-jalur jalan di kawasan inti pusat pemerintahan. Salah satunya di ujung dari Jalan Sumbu Kebangsaan Timur, yang sudah kelihatan jalan sumbu kebangsaannya sampai ke arah komplek Istana Presiden, dan juga sudah muncul gedung-gedung yang sudah dibangun. Seperti yang kita bisa lihat di sini, Jalan Sumbu Kebangsaan adalah jalan utama di kawasan inti pusat pemerintahan dari arah komplek Istana Presiden ke arah tenggara yang melewati Plaza Seremoni ya, kemudian sampai ke Plaza Bhinneka, bahkan sampai ke arah komplek peribadatan. Di sini terbagi dua, ada yang Sumbu Kebangsaan Timur dan juga ada yang Sumbu Kebangsaan Barat. Bila kita mengikuti desain ini dan idealnya pada tahun 2045 dengan jumlah penduduk 2 juta, maka kondisi di sekitar IKN akan jadi seperti ini ya. Kurang lebih dari arah komplek Istana Presiden menuju ke arah tenggara ada Plaza Seremoni dengan gedung Kementerian Koordinator Marves dan Ekonomi ya. Kemudian ada Kementerian Koordinator Polhukam dan PMK di depannya. Lalu ada Gedung Bank Indonesia, Perumahan ASN, Hotel Nusantara, Rumah Sakit Hermina, ya ada satu lagi pusat perbelanjaan komersial yang cukup besar, Pakuwon Mall di sekitar titik 0. Lalu ada rumah pejabat negara ya, rumah menteri, rumah tapak sebenarnya, dan berada juga di Jalan Sumbu Kebangsaan. Perkantoran swasta bersama kawasan niaga terpadu ataupun SCBD itu agak lebih ke tenggara lagi dari area titik 0. Di sana kita bisa temukan gedung-gedung yang cukup banyak ya, namun tetap akan mengadopsi konsep Smart Forest City dan Green Building menggunakan energi-energi yang terbarukan. Lalu ke arah tenggaranya lagi itu ke arah komplek peribadatan yang ada masjid IKN-nya, kemudian ada gereja, basilika, serta kelenteng dan pura. Ini adalah Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur dan merupakan jalan yang cukup besar. Nanti akan ketemu dengan Plaza Seremoni melewati gerbang selamat datang ya yang berbentuk bulat. Lalu ada Sumbu Kebangsaan Barat, juga jalan utama ke arah jalan provinsi, dan di ujung akan ada rumah-rumah kementerian ya, ataupun rumah-rumah pejabat kementerian, rumah tapak. Komplek Istana Presiden di sini kita lihat walaupun belum selesai ya, namun di peta ini beda sama Google, sudah ada gedungnya, kemudian juga sudah ada pembuatan jalan-jalan akses lingkarnya. Lalu di komplek Istana Presiden sendiri seperti yang kita bisa lihat sini, gedung-gedungnya sudah ada juga ya, ruang kerja presiden ataupun kantor presiden, yaitu Istana Garuda yang sudah selesai dan sudah pernah dipakai oleh Pak Presiden Jokowi sebelumnya untuk bekerja. Kemudian ada Istana Negara yang juga sudah diresmikan yang berfungsi untuk menerima tamu negara dan keperluan pejabat negara. Dan di depannya lagi ada lapangan upacara yang sudah dipakai untuk mengibarkan bendera merah putih pada 17 Agustus lalu.
Nah, area Plaza Seremoni di sini juga sudah kelihatan ya rapi dengan gedung-gedung kementerian yang ada di depannya. Ditambah lagi adanya area-area konservasi air yang ada viewing decknya, ada seperti jembatan-jembatan kecil yang bisa dilewati oleh warga, terutama para pengunjung mungkin atau pejabat pemerintahan yang ingin bersantai di sore hari. Ini gambar dari area rumah tapak kementerian di ujung jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat ya. Kemudian tidak hanya di satu lokasi, di beberapa lokasi yang bisa ditempati oleh para menteri-menteri nantinya. Tinggal gedung MPR DPR serta gedung Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial yang belum kita lihat ya, karena memang belum dibangun. Ujung dari jalan Sumbu Kebangsaan bertemu dengan jalan provinsi ataupun jalan negara. Ini sebenarnya jalan yang memang dilewati sehari-hari oleh kendaraan-kendaraan dari arah Samboja, Sepaku ke arah Penajam. Kemudian gedung-gedung lainnya yang kita bisa lihat sini sebenarnya sudah ada Hotel Nusantara ya yang sudah selesai. Di sini ada Pakuan Mall nanti dan titik nol di sekitar Plaza Bhinneka. Sangat berbeda dengan peta yang ada di Google, belum menampakkan apa-apa, mungkin belum scanning aja sih Google atau sudah tapi tidak dipublish. Kemudian gedung-gedung lain walaupun belum muncul di sini ya dan sudah ada yang selesai, mungkin segera nanti kita lihat kembali update-update-nya. Di area ini akan ada gedung MPR DPR sebagai lembaga legislatif, kemudian di area ini akan ada gedung MK, MA, dan Komisi Yudisial sebagai lembaga yudikatif, dan itu ada jalan nantinya menghubungkan ketiganya dengan Kompleks Istana Presiden, yaitu Jalan Sumbu Praja ya kalau tidak salah. Kita akan geser ke arah barat daya dari Kompleks Istana Presiden. Di sini juga akses jalannya sudah ada dan dapat kita lihat ada lapangan ya. Lapangan ini adalah lapangan sepak bola yang memang dipakai untuk menjadi area training center dari Timnas Indonesia. Kemudian lapangan ini ada biaya dari FIFA ya ataupun dana hibah dari FIFA untuk proses pembangunan. Nah, ini di jalan provinsi kita tarik lagi ya ke arah area yang ada di ujung titik nol ya. Di sini akan ada komplek-komplek peribadatan. Kemudian tadi ada area SCBD. Sedikit lagi agak arah ke barat daya, di sini ada semacam bulatan-bulatan. Ini tempat pengolahan air limbah yang ada di kawasan inti pusat pemerintahan. Jadi semuanya sudah dibuat secara sistem ya, memadai untuk lingkungan dan juga kebaikan serta kesehatan bersama warga-warga yang ada di IKN. Yang putih-putih ini adalah rumah susun yang dipakai ataupun komplek perumahan bertingkat ya yang dipakai oleh para pekerja IKN. Kemudian di area ini juga ada tower-tower yang bisa dipakai oleh ASN, TNI, Polri. Baik, kita tarik ke arah Sepaku ya. Di sini ada bendungan Sepaku sebenarnya yang dipergunakan sebagai pensuplai sumber air bersih ibu kota Nusantara. Nah, sudah ada ya di sini kita bisa lihat bendungannya, kemudian udah ada bangunannya juga ya. Yang ini nggak ada di Google sebenarnya. Lalu di area ini ya, di area Sepaku ini ada jalan negara. Jalan negara inilah jalan yang biasa dipakai oleh masyarakat yang akan menuju ke arah ibu kota Nusantara dari Samboja atau mungkin dari Samarinda ya, juga menggunakan jalan ini menuju ke arah Penajam. Sebelumnya, sebelum ada jalan tol, ini ada jalan Soekarno-Hatta yang bisa dilewati oleh masyarakat untuk menuju ke Balikpapan dari arah Samarinda dan sebaliknya. Nah, sayangnya peta ini ya agak berbeda dengan Google. Google lebih update untuk yang area sambungan di Karangjuang, itu sudah mulai banyak proses pekerjaan dan pembangunan di sana. Ya, jalan-jalannya sudah mulai kelihatan tanah-tanah yang disiapkan ataupun land clearing untuk pembangunan jalan tol seksi 3A. Di sini juga di sekitar Sungai Wen ini masih terputus ya, padahal pekerjaannya sudah mulai ada pemasangan box-box girder, penyambungan jembatan menjadi satu dan membentuk akses jalan tol.
Di Simpang Tempadung ya, sebenarnya nanti itu seksi 4 agak ke atas ke utara, namun di sini berbelok ke arah jembatan bentang panjang Pulau Balang dan bentang pendeknya menyeberang ketemu dengan tol seksi 5B. Ya, 5B ini akan terus ke arah Jalan Negara lagi dan bertemu dengan 6A, 6B. 6B sendiri akan sampai di sekitar kawasan inti pusat pemerintahan. Ini agak melingkar dan sudah ada kita lihat jalurnya ya. Kalau di sini dari berkas-berkas tanah yang sudah dibuka lahannya untuk keperluan pembuatan jalan tol. Biasanya masyarakat saat ini yang kemarin juga kirap bendera ya, pada saat 17 Agustus melewati jalan ini, jembatan Pulau Balang, kemudian ke arah Simpang Riko dan terus ke arah komplek Istana Presiden melewati Jalan Sumbu Kebangsaan. Nah, di bawah sini ada landasan pacu ya dari Bandara IKN, Bandara Nusantara yang tadinya diperuntukkan bandara VVIP, namun ke depan akan dibuka sebagai bandara komersial. Biasanya masyarakat yang akan menuju ke Penajam itu nyebrang naik ferry ya ke arah Penajam sini. Dan lumayan besar biayanya, katanya begitu. Kita belum tahu aslinya, mungkin warga-warga atau teman-teman kita dari Kalimantan bisa berbagi informasi yang hendak menuju ke lokasi-lokasi lainnya di sekitar Penajam. Dengan adanya jembatan tol nanti melewati Pulau Balang ya, kemudian ada tol seksi 5B dan 6A masuk ke jalan nasional akan mempermudah lagi akses masyarakat. Baik, ini adalah video dari media sosialnya kontraktor pembangunan jembatan layang dari tol IKN seksi 3A ya, di sini HK Utama Karya. Kemudian ini persis di atas dari Sungai Wen. Nah, Sungai Wen itu agak berbelok, jadi memang pembuatan jembatannya itu melewati 2 belokan sungai dan menggunakan model launcher ya, kren, tapi krennya yang ada launchernya. Nanti si balok-balok girder itu disambungkan satu sama lain di atas pilar-pilar berupa pile slab yang sudah ada disiapkan di setiap lokasi ya yang akan disambungkan. Pemandangan sore hari sebenarnya di sini nanti kalau misalnya tolnya jadi dan kita melewati area ini cukup indah ya, terutama pada saat matahari akan tenggelam. Jalan tol ini juga bisa dimanfaatkan untuk menuju ke Bandara Nusantara ya, tidak hanya ke IKN karena Bandara Nusantaranya mungkin akan selesai di akhir tahun dengan panjang landasan adalah 3.000 meter ataupun 3 kilo. Dengan begitu maka pesawat-pesawat ukuran besar nanti akan dapat turun di Bandara Nusantara ya, seperti A380, Boeing 747 dan menjadi bandara komersial yang kita ketahui saat ini terminalnya ada 2, terminal VVIP dan VIP. Nanti mungkin akan juga jadi terminal komersial ataupun untuk keperluan publik. Jalan tol ini biasanya yang kita perhatikan ya, itu ada yang membelah dari bukit-bukit kecil yang ada di kawasan ini KKT Karyangau ya. Dan bukit-bukit tersebut diberi pelapis yang warna hijau yang kita perhatikan seperti itu untuk keperluan penguatan tebing-tebing yang sudah dipapas. Nah, Bandara Nusantara sebenarnya sudah diuji coba untuk didarati oleh pesawat-pesawat, baik itu pesawat yang kecil, bahkan sudah didarati oleh pesawat Boeing 737 milik Kepresidenan Pemerintah Republik Indonesia. Ya, ini salah satu pesawat kecil dan dinaiki oleh Pak Menteri Perhubungan pada waktu itu, Pak Budi Karya ya. PKCAA ini terregistrasi di bawah Kementerian Perhubungan dan memang untuk keperluan uji coba landasan-landasan pesawat yang baru. Pembangunannya masih berlangsung ya, karena kemarin baru sekitar 2.200 meter atau 2,2 kilo dan itu dikerjakan siang malam, ditambah lagi ada gedung-gedung terminal serta ada menara ATC ini yang penting ya, Air Traffic Control, untuk keperluan pengaturan dari
lalu lintas udara yang ada di IKN ya, karena bandara ini juga berdekatan dengan Bandara Sepinggan. Secara jarak udara tentu pesawat tidak begitu jauh dari Bandara Sam Sepinggan ke arah Bandara IKN yang ada di sekitar Penajam Pasir Utara. Baik, kita akan lihat sedikit berita-berita di media tentang Pak Prabowo dan Jokowi yang memang meminta Pak Basuki ya untuk melanjutkan pembangunan IKN dan menjadi kepala otorita IKN. Semoga proses-proses pembangunan yang memang banyak tahapnya nanti sampai 2045 dapat berlangsung terus-menerus ya hingga selesai, dan ibu kota negara, ibu kota politik ataupun memang ibu kota negara seluruh Indonesia dapat berjalan ya pemerintahannya dengan baik. Tentu selain hal tersebut ya, Kalimantan sendiri sebagai pulau yang tadinya mungkin pada saat belum ada ibu kota tidak begitu ramai, maka kedepannya dengan adanya ibu kota Nusantara maka Kalimantan akan bertambah maju, lebih baik lagi secara perekonomian ya, infrastrukturnya juga makin luas dan mempermudah mobilitas. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.